Satu ekor ikan saya mati setelah digempur hujan berjam-jam dan hampir sepekan ini ya terjadi. Yuk kita lihat bagaimana antisipasi kematian pada musim hujan berdasarkan pengalaman saya dan beberapa tips yang akan saya berikan untuk mengantisipasi terjadinya jamur pada ikan. Oke, check it out guys. Hujan telah mengguyur daerah saya hampir sepekan lebih ini dengan durasi yang sangat panjang sehingga sangat mengkhawatirkan, dan ini akan masih terjadi dalam waktu yang cukup panjang, dan bahkan BMKG informasinya akan terjadi hujan ini sampai pada puncaknya akhir April nanti. Karena itu saya melakukan beberapa persiapan dan hal penting untuk mengantisipasi penyakit dan masalah lain yang akan timbul di budidaya ikan nila saya, dan juga selalu mengontrol kolam saya. Perubahan suhu dan cuaca serta terjadinya hujan deras ini menimbulkan penyakit jamur atau Aeromonas yang membuat ikan 1, 2 hingga akhirnya kematian massal terjadi. Selain berdampak pada ikan ya, atau timbulnya penyakit jamur tadi, budidaya Azolla saya juga terdampak akibat hujan yang terus-menerus terjadi ini, dan saya harus menutupnya dengan terpal agar tidak terpapar langsung dengan hujan yang begitu deras. Nah, satu hal yang membuat saya bangga adalah walaupun satu kematian saya temukan di sini, teman saya banyak yang mengalami kematian massal. Bahkan bukan 1 orang, 2 orang sekaligus saya dengar telah mengalami kematian massal. Oke, langsung saja kita bahas soal air. Air ini ketika pertama kali saya budidaya, saya menyiapkan air yang saya endapkan beberapa hari. Nah, ini juga berlaku bagi kalian yang baru budidaya di kolam baru atau juga di kolam terpal baru. Itu wajib sekali diendapkan airnya dengan tambahan ya, seperti gedebong pisang diendapkan dan beberapa hal lainnya yang perlu dilakukan. Nah, kemudian saya juga menambahkan probiotik M4 ke dalam kolam ini, juga diendapkan beberapa hari. Terutama pada kalian yang menggunakan air PDAM itu sangat penting sekali, karena air PDAM ini mengandung kaporit yang sangat berbahaya, menimbulkan luka sehingga menjadi jamuran dan berakibat kematian massal juga. Karena itu ketika penebaran atau persiapan kolam atau juga untuk penampungan air, saya selalu mengendapkan M4 ini sehingga menimbulkan bakteri baik, dan selama itu pula tidak pernah ada masalah di kolam budidaya saya. Soal takaran berapa banyak M4 ditaburkan di dalam kolam atau persiapan itu tadi, itu tergantung kapasitas dan muatan kolam kalian, tapi yang jelas saya mengendapkannya 1-2 hari. Nah, kemudian saya memberikan aerator ini bertujuan untuk menguapkan kaporit yang ada di dalam ya. Jadi tidak dia mengendap, dan kaporitnya hilang, ikan bisa ditebarkan. Menghadapi musim hujan ini, aerator sangat penting sekali, karena saat air hujan ini turun ke dalam kolam, maka air kolam ini akan berubah ya. Biasanya pH-nya turun, oksigennya juga turun, dan ketika kita menggunakan aerator ini, oksigen di dalam kolam ini akan lebih banyak lagi. Jadi bisa dibilang terbantukan. Saya menggunakan aerator ini juga pada malam hari, karena saat kita tidur ternyata hujan tiba-tiba. Nah, perubahan itu terbantu dengan adanya aerator ini. Jadi sekali lagi saya sarankan untuk aerator digunakan dalam budidaya kalian. Nah, menghadapi musim hujan, tips saya yang berikutnya adalah pemberian daun ketepeng. Daun ketepeng ini sangat baik untuk menyembuhkan luka pada ikan, khususnya pada kulit ya. Ini sangat baik sekali, dan saya selalu memberikan daun ketepeng untuk persiapan kolam atau pada saat musim hujan. Kita bisa memberikannya diendapkan dulu di atas atau dimasukkan ke dalam ember, biarkan 1 hari 1 malam, dan airnya baru dicampurkan ke dalam kolam. Daun ketepeng atau daun ketapang ini mengandung asam tanin yang bisa menjadi obat untuk ikan, bahkan juga untuk manusia. Nah, kemudian ketika saya melakukan pergantian air ya, biasanya yang dalam skala besar, saya selalu menggunakan daun ketepeng ini untuk menetralkan air.
Kemudian saya menyiapkan jaring ya. Ini manfaatnya banyak sekali, seperti mengurangi derasnya air hujan masuk ke dalam kolam, kemudian kolam tidak terlalu dingin, dan terakhir mengurangi masuknya predator ya, seperti kodok yang biasa sangat banyak ketika musim hujan ini ya, atau juga ular masuk ke dalam kolam kita. Nah, kemudian saya mengurangi jumlah pakan kepada ikan, dan misalkan siang terjadinya hujan, pada siang itu tidak akan saya berikan sampai sore, dan melihat situasi biasanya bagusnya setengah jam setelah hujan baru diberikan. Nah, kemudian perbanyak pakan alternatif agar ikan bisa tetap makan ya. Pemberian pakan alternatif seperti azolla, daun singkong, daun talas, dan daun pepaya ini sangat berdampak besar. Nah, khususnya daun pepaya pada saat musim hujan ini sangat membantu kita dalam mengurangi terjadinya penyakit jamur atau Aeromonas, atau juga bahkan parasit. Nah, berdasarkan riset Universitas Mula Warman pada 2016, daun pepaya ini menjadi obat untuk bakteri Aeromonas hydrophila. Nah, ini sangat cocok sekali untuk rekan-rekan pembudidaya. Nah, kemudian manfaat daun pepaya ini adalah mengoptimalkan pertumbuhan, kemudian membantu melancarkan pencernaan. Ini juga berdasarkan hasil riset Mataram 2021. Kemudian yang ketiga, manfaat daun pepaya ini adalah obat stres perubahan pH air. Jadi sangat cocok ketika musim hujan. Nah, tipsnya adalah kalian memberikannya ketika masih burayak atau larva atau juga benih ya. Bagaimana caranya kalian boleh lihat di konten-konten saya sebelumnya, pembesaran atau pembenihan. Nah, yang mau tulis komentar berbagi pengalamannya silahkan ditulis di komentar. Jangan lupa like dan subscribe, dan yuk kita berbagi pengetahuan kita bagaimana membudidayakan ikan nila dengan riang gembira. Oke, terima kasih. Erwin Majam, salam.